Welcome back. We are joined today by Peter Schiff. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Peter Schiff, CEO Euro Pacific Asset Management, dan pembawa acara podcast populer, The Peter Schiff Show. Saya akan menyertakan tautan di deskripsi, juga tautan untuk bisnisnya. Terima kasih sudah bergabung. Anda awalnya menjadi sangat terkenal karena memprediksi kehancuran gelembung perumahan yang Anda lakukan sejak tahun 2006. Saya ingat saat itu banyak yang menertawakan prediksi tersebut karena pasar perumahan dianggap aman. Lalu pada tahun 2012, kalau tidak salah, Anda memprediksi bahwa harga emas akan menembus $5.000, yang juga sempat ditertawakan oleh sebagian orang. Dan tentu saja, minggu lalu, harga emas memang sempat melewati angka 5.000 sebelum sedikit turun kembali. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2012, harga emas sekitar $1.600. Jadi, Anda memang tidak memiliki bola kristal, tapi jelas Anda membaca pasar dengan sangat baik. Namun sekarang Anda mengatakan bahwa kita sedang menuju krisis ekonomi besar. Menurut Anda, bagaimana hal ini akan terjadi dibandingkan dengan krisis tahun 2008? How do you think this will play out compared to 2008? Well, first of all, when I made that prediction back then, Baik, pertama-tama, ketika saya membuat prediksi itu dulu, saya tidak menyangka akan memakan waktu selama ini bagi emas untuk mencapai 5.000. Saya pikir itu akan terjadi lebih cepat, jadi prediksi saya agak terlalu dini. Tapi, pada titik ini, saya pikir harga emas akan jauh lebih tinggi dari $5.000. Itu karena antara waktu itu dan sekarang, masalah-masalah yang membuat saya percaya bahwa harga emas akan mencapai $5.000 telah menjadi jauh lebih besar. Kita memang berhasil menunda masalah itu selama lebih dari 1 dekade, tetapi dengan melakukan itu, semua masalah justru menjadi jauh lebih buruk. Jadi sayangnya, sekarang saya pikir kita akan menghadapi krisis ekonomi yang jauh lebih besar. Saya pikir kita akan mengalami krisis dolar dan krisis utang negara. Namait skars av två extremis bedarget kriget är joatin hambidu det make. To these, got a corpor spine break. the subprime market blew up. That was something that I had been forecasting would happen. Itu adalah sesuatu yang telah saya perkirakan selama bertahun-tahun. Dan saya tahu bahwa hal itu akan menjadi bagian dari krisis keuangan yang lebih luas. Jadi ketika itu terjadi, saya menjadi semakin yakin bahwa krisis keuangan akan segera terjadi. Dan saya memperingatkan tentang hal itu. Sebagian besar orang percaya bahwa apa yang terjadi dengan subprime adalah peristiwa yang terisolasi, bahwa itu hanya terbatas pada subprime. Saya tahu bahwa itu tidak benar. Saya pikir apa yang kita lihat sekarang di pasar emas adalah peringatan serupa, dan itu juga diabaikan. Krisis yang akan datang kali ini akan jauh lebih buruk daripada yang kita alami dulu. Ini bukan sekadar krisis hipotek. Ini adalah utang negara yang sedang kita bicarakan. Ini menyangkut surat utang pemerintah Amerika Serikat yang mulai dipertanyakan, serta nilai mata uang kita. And the value of our currency. Yeah, well, back in 2008, I think the debt was... Ya, jadi pada tahun 2008, saya pikir utangnya sekitar 9 atau 10 triliun. Sekarang sudah 38,5. Jadi banyak hal, sebagian besar situasinya menjadi lebih buruk. Tapi setidaknya pada tahun 2008 tidak banyak alternatif yang bagus. Apapun kekurangan dolar AS saat itu, tetap saja dianggap yang paling bersih di antara yang kotor, seperti yang mereka katakan. Dan orang-orang cenderung berbondong-bondong membeli obligasi AS. Tapi menurutmu, apa yang terjadi sekarang dengan pasar obligasi dan dolar AS? Apa kamu pikir keduanya akan menjadi jaring pengaman yang lebih lemah dibandingkan dengan tahun 2008? What it was back in 2008? Yeah, I mean, I think the world is trying to move away from the US. Ya, maksud saya pikir dunia sedang berusaha menjauh dari dolar AS. Itu cukup jelas dengan bank-bank sentral asing menjadi pembeli utama dolar AS. Saya pikir Amerika Serikat telah membuat banyak negara merasa terasing dan menciptakan situasi di mana mereka memiliki insentif tambahan untuk menjauh dari dolar AS sebagai mata uang cadangan. Jadi saya pikir mereka mempercepat langkah itu. Dan saya pikir emas akan menjadi aset cadangan utama yang menggantikan dolar AS dan surat utang AS dalam cadangan bank sentral asing.
Saya pikir dunia akan menjauh dari AS, dan ini akan menjadi masalah besar, karena sekarang AS bergantung pada dunia. Dunia memasok kita dengan barang-barang yang tidak kita produksi, dan mereka meminjamkan uang yang tidak kita tabung. Tanpa dunia melakukan itu, ekonomi AS tidak akan berfungsi, tidak akan layak kecuali dunia menopangnya. It's not viable unless we have the world propping it up. Do you think the upcoming economic Apakah crisis menurutmu will krisis ekonomi yang akan datang akan memicu gelembung perumahan yang baru? Karena saya melihat Trump berpendapat bahwa harga rumah sebaiknya dinaikkan agar pemilik rumah menjadi lebih kaya. Bagaimana pendapatmu tentang jenis penciptaan kekayaan seperti itu, jika memang bisa disebut demikian? Dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi stabilitas pasar perumahan? Well, it's not true wealth. Ya, itu bukan kekayaan yang sebenarnya. Jika yang kamu maksud adalah rumah-rumah dengan harga terlalu tinggi yang tidak bisa dijual karena tidak ada yang mampu membelinya, maka rumah-rumah itu tidak bernilai seperti yang orang pura-pura percayai. Nilai properti hanya sebanding dengan apa yang sanggup ditanggung pasar. Jika orang tidak mampu membeli properti, maka harganya harus turun. Menurut saya menarik bahwa tujuan Donald Trump bukan hanya mempertahankan gelembung perumahan, tetapi justru memperbesarnya, agar orang bisa berpura-pura lebih kaya dari kenyataannya dengan memiliki, kamu tahu, rumah-rumah yang tidak bisa mereka jual. Tapi, kamu tahu, satu-satunya cara Trump bisa melakukan itu adalah dengan menciptakan inflasi. Meskipun dia juga berjanji akan menyingkirkan inflasi, atau mengklaim bahwa dia sudah melakukannya. Testes sinuna cara untuk menjadi dimes to lakes, not yung growth ervinum toward. From falling is with a lot more inflation. What are the real inflation levels now, though? Namun, berapa sebenarnya tingkat inflasi saat ini? Karena jika kita melihat pendidikan, layanan kesehatan, semua hal tersebut, harga-harganya dan tentu saja makanan juga, semuanya meningkat. Ini bukan hanya masalah di Amerika, omong-omong. Di seluruh Eropa, tingkat inflasi juga mulai terlihat cukup buruk. Jadi bagaimana Anda menilai tingkat inflasi saat ini? How do you assess the inflation levels now? Well, I think inflation is a big problem. Ya, maksud saya pikir inflasi adalah masalah besar. Karena ingat, inflasi adalah perluasan jumlah uang beredar dan kredit. Dan seperti yang mengalami ekspansi besar, jumlah uang beredar terus meningkat. Pemerintah berusaha menyediakan lebih banyak kredit, dan semua itu merupakan inflasi. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong harga-harga naik jauh lebih tinggi. Saya pikir ketika dolar benar-benar mulai melemah, dan baru-baru ini kita mencapai titik terendah baru dalam 4 tahun pada indeks dolar, serta dolar AS mencapai rekor terendah sepanjang masa terhadap franc Swiss, kita akan melihat depresiasi dolar AS yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dan semua itu mengakibatkan harga konsumen yang jauh lebih tinggi di Amerika Serikat. Do you have any Apakah Anda memiliki perkiraan waktu untuk krisis ekonomi yang kini tampak di depan mata? Saya baru-baru ini berbicara dengan Jim Rogers, dan dia sangat enggan membuat prediksi tentang waktunya. Namun, dia mengatakan bahwa dia tahu krisis itu akan datang. Hanya saja dia tidak yakin kapan. Jadi bagaimana seharusnya kita memperkirakan krisis keuangan ini akan berkembang? Maksud saya, aferte for berpuam aki modeling break, si memas kitik narin bitman terrai. to follow in terms of how it might unravel? No, I think it's going to be very different than 2008. Tidak, saya pikir situ akan sangat berbeda dari tahun 2008. Di tahun 2008 berkaitan dengan kredit swasta, itu tentang kredit hipotek. Pemerintah AS saat itu mampu menyelamatkan semua pihak dengan menggantinya menggunakan kreditnya sendiri. Namun kali ini sangat berbeda. Kali ini pemerintah AS justru akan menjadi pusat krisisnya. Masalahnya adalah terjadi karena hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan Amerika Serikat untuk dengan jujur melunasi utangnya dan mengendalikan defisit inflasi. Sepertinya berab, tidak ada cara nisars for dari pemerintah orthodoks ekstrata dari sendiri. There's no way for the U.S. government to bail itself out. And, during the financial crisis, Selama krisis keuangan, dolar menguat.
Ketika kita memasuki krisis itu, dolar berada pada posisi terendah dalam beberapa tahun dan justru menguat selama krisis, yang membantu mengurangi dampaknya. Namun kali ini, saya pikir dolar akan berada di pusat krisis. Dolar akan anjlok, dan itu akan menambah masalah karena akan memicu suku bunga yang lebih tinggi dan harga konsumen yang meningkat. Jadi kita akan mengalami penurunan ekonomi yang berkepanjangan. Terlebih inflasi tinggi, tren suku bunga yang lebih tinggi, dan sebagai disertifik seberang yang tinggi. And it could be very high interest rates. But if people are fleeing, There were na orang mulai meninggalkan Yolad. If it's even fikih. Number igo logam mulia atau crypto. again, Well, I don't think much of it will go into crypto. Ya, saya rasa tidak banyak dari itu yang akan masuk ke kripto. Saya pikir sebagian besar hanya akan kembali ke mata uang lokal atau mata uang yang lebih kuat dan kemudian emas. Kamu tahu, saya pikir bank sentral akan lebih cenderung menyimpan emas sebagai cadangan. Tapi secara keseluruhan, orang-orang tidak akan ingin memegang dolar AS. Bukan berarti kamu harus beralih ke sesuatu yang lain. Kamu hanya tidak memegang dolar. It's not like you have to get into anything. You just don't hold dollars. well, in the dollar crisis, well, what exactly Nah, dalam krisis dolar, sebenarnya itu akan terlihat seperti apa? Apakah kita sedang membicarakan hiperinflasi? Maksud saya, sulit untuk membayangkannya, karena Amerika Serikat telah menjadi pusat keuangan dan ekonomi dunia selama ini. Hiperinflasi atau kejatuhan mata uang di negara seperti AS sangat sulit menurut saya untuk menirunya berdasarkan apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Yeah. anything we've seen before? So Yeah. Well, I mean, nothing lasts forever. Tidak ada yang bertahan selamanya. Kita memiliki jumlah utang yang sangat besar di Amerika Serikat. Dan seperti yang kamu tahu, krisis pada dasarnya tak terelakkan. Sekarang, kamu mendengar ini. Powell mengatakan dalam konferensi pers terbarunya bahwa utang kita berada pada jalur yang tidak berkelanjutan, tetapi tingkat utangnya sendiri tidaklah tidak berkelanjutan. Dan menurut saya dia salah. Saya pikir tingkatnya memang tidak berkelanjutan dan kita akan mengetahuinya nanti. Alasan mereka harus menjaga suku bunga tetap sangat rendah adalah karena jika suku bunga kembali normal, kita tidak akan mampu membayar bunga utang, apalagi melunasinya. Tapi kamu tahu, apakah kita akan berakhir dengan hiperinflasi seperti yang terjadi di Republik Weimar? Saya tidak tahu apa akan separah itu. I don't know if it's going to get that bad. It could. But I think there's Bisa saja. Tapi saya pikir akan terjadi penurunan nilai dolar yang cukup besar. Dan itu berarti harga-harga di Amerika Serikat akan naik secara signifikan. Jauh lebih tinggi daripada yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Saya bisa membayangkan tingkat harga umum di Amerika Serikat menjadi 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Dan hal itu akan menyebabkan penurunan yang sangat besar dalam standar hidup orang Amerika. Terjadi jelas style meningkatkan style hidup non-Amerika. Karena ketika sekali sesuatu menjadi memal di sini, semuanya asal dikenjuri demi tempat lain. Sedutor yang memiliki perlengkapan untuk terpres menurut kufuri seni. From this. So where do you think the good money is going? Jadi, menurutmu kemana uang besar itu akan mengalir? Maksudku, jika ada banyak uang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, menurutmu uang itu akan diinvestasikan kemana? Karena selama beberapa dekade, banyak uang hanya diinvestasikan kembali di AS. Jika semua uang itu mulai mengalir ke tempat lain karena kurangnya kepercayaan, atau seperti yang kamu katakan, kemana orang-orang akan menaruh uang mereka? Where do people put their money then? Yeah, well, I think money is gonna. Ya, saya pikir kamu tahu uang akan mengalir keluar dari aset yang berdenominasi dolar AS, saham AS, obligasi AS, dan kamu tahu orang-orang akan membawa pulang uang mereka dan berinvestasi secara lokal atau di negara lain, hanya saja tidak di Amerika Serikat. Kamu sudah bisa melihat itu. Tahun lalu, imbal hasil saham luar negeri jauh melampaui imbal hasil di AS, dan hal yang sama terjadi tahun ini. Jadi saya pikir tren ini sudah dimulai, dan saya pikir ini akan berlanjut selama bertahun-tahun. Banyak still yang fakki AS akan keluar dari AS. That came into the U.S. leaves the U.S.
I see that because of some of the political turmoil. Saya melihat bahwa karena beberapa gejolak politik, bahkan beberapa negara sekutu seperti Jerman, kini mempertimbangkan untuk memulangkan kembali emas mereka, karena mereka ingin memastikan keamanannya. Namun dalam konteks penggunaan kebijakan ekonomi yang lebih luas dan agresif, terutama pemaksaan ekonomi, bagaimana hal itu berperan di dalamnya? Dan kemudian, khususnya dengan tarif yang diberlakukan Trump, karena sejujurnya, saya awalnya berpikir tarif tersebut akan digunakan dengan lebih hati-hati sebagai bagian dari kebijakan industri yang berfokus pada sektor-sektor tertentu untuk mengembangkan daya saing internasional atau semacam kematangan industri. Namun, ancaman terakhir, menurut saya, justru ditujukan kepada negara-negara di Eropa yang menentang upaya AS untuk mengambil alih Greenland, bahwa mereka juga akan dikenai tarif. Jadi sekali lagi, ini bukan cara penggunaan yang saya harapkan. Tapi bagaimana hal ini berperan dalam, saya kira, melemahkan atau memicu krisis dolar atau krisis utang. Triggering a dollar crisis or a debt crisis. Yeah, I think all of this is Ya, saya pikir semua ini justru menambah masalah. Maksud saya tentu saja ancaman untuk mengambil alih Greenland merupakan peringatan serius tentang risiko yang dihadapi dunia dengan terus membiayai operasi militer AS. Tanpa pinjaman dari dunia, kita tidak akan mampu membiayai militer yang kita miliki. Dan fakta bahwa kita kemudian mengancam akan menginvasi negara yang damai hanya karena kita menginginkan wilayahnya, karena kita menganggapnya strategis bagi Amerika Serikat, benar-benar menunjukkan sejauh mana hal ini telah berkembang. Menurut saya, itu adalah kesalahan besar dari pihak Trump, seperti halnya tarif, karena Anda tahu Donald Trump sedang menjelek-jelekkan seluruh dunia, mengklaim bahwa dunia sedang menipu Amerika, memanfaatkan Amerika, padahal sebenarnya justru sebaliknya. Itu benar. Dan tarif yang dia terapkan tentu saja dibebankan kepada orang Amerika sendiri. Namun hal itu mengganggu perdagangan global. Ini mengganggu perusahaan yang beroperasi di negara lain, karena membuat barang mereka menjadi kurang terjangkau bagi orang Amerika akibat kenaikan harga. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah mitra dagang yang tidak dapat diandalkan, dan Amerika Serikat seharusnya tidak memiliki mata uang cadangan dunia. And the United States should not have the reserve currency. Because the only reason Satu-satunya alasan kita memiliki defisit perdagangan yang begitu besar adalah karena kita memiliki mata uang cadangan dunia. Maksud saya, itu memang bagian dari kesepakatannya. Karena satu-satunya cara negara lain bisa mendapatkan dolar adalah dengan memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Namun, hal itu menguntungkan Amerika Serikat, karena kita tidak perlu memproduksi semua barang tersebut. Kita bisa mengonsumsinya tanpa harus bekerja keras untuk membuatnya. Selain itu, kita bisa meminjam banyak uang tanpa harus menabung. Jadi, bisa dibilang, kita mendapatkan sisi yang lebih menguntungkan dari kesepakatan ini. Dan saya pikir kita akan segera kehilangan hak istimewa itu. Saya rasa dunia akhirnya menyadari bahwa hubungan ini tidak menguntungkan bagi mereka, dan mereka perlu melangkah maju. Dan bagaimana menurut Anda, seiring waktu, ketika ada begitu banyak intervensi di pasar, wajar untuk mengharapkan bahwa pasar menjadi terdistorsi. Maksud saya, kita terus menyebut ini sebagai Keynesianisme, tetapi bahkan Keynes, saya rasa, tidak akan mengharapkan atau membenarkan hal ini. Jenis kebijakan yang kita lihat saat ini, terutama dalam hal mempertahankan suku bunga secara artifisial tetap rendah, dan Anda tahu, memicu semua gelembung aset ini. Maksud saya, bahkan Keynes, dan saya sama sekali bukan seorang Keynesian, tetapi bahkan Keynes percaya bahwa kita menjalankan defisit selama resesi atau masa sulit dan menjalankan surplus selama masa baik, bukan? Jadi kita akan melunasi utang yang terkumpul selama masa sulit. Dia tidak pernah menganjurkan utang yang terus-menerus. Jadi sekarang kita bahkan tidak lagi memiliki kebijakan Keynesian. Yang kita miliki justru sesuatu yang lebih buruk.
How about the other distortions in the economy? It's often Bagaimana pointed out dengan that, distorsi lain dalam perekonomian? GDP is measured in a Seringkali disebutkan bahwa very PDB kita poor way. diukur dengan cara yang The sangat British buruk. example, I think, Contoh is dari Inggris, interesting. That menurut is in saya, cukup menarik. 2015, the Pada tahun UK 2014, Office Kantor of Statistik Nasional National Inggris Statistics mulai began memasukkan prostitusi dan including narkoba ilegal dalam pengukuran prostitution and PDB. illegal drugs, I think, into the Saya rasa, measurement of secara GDP. adil, And, mereka memang in seharusnya mengukur all seluruh fairness, aktivitas they're supposed pasar. to measure Tidak the uitwisluit de market incentive activity, untuk but, timur ekonomi but there's tertiwi always this besorma yang incentive to behind you. make the Ini naik little step bigger ke than it percayaan actually diri. is to I guess boost confidence. But Yeah, I've never thought that GDP. Ya, kamu tahu, was saya tidak pernah best berpikir bahwa measure PDB adalah ukuran of- terbaik untuk of sebuah an ekonomi, economy. karena ada banyak Because, hal di yeah, dalamnya. there's a lot of things in there. Biaya hukum termasuk You know, dalam PDB, legal tetapi kebanyakan expenses orang lebih suka tidak memiliki are part of tagihan the hukum. GDP, but most people would Ketika rather terjadi not have bencana, legal bills. seperti badai yang menghancurkan rumah, You know, when there's itu a menambah PDB, disaster, tetapi kita tentu lebih suka tiada badai yang menghancurkan rumah kita. Hal yang sama berlaku untuk pengeluaran medis. Kebestemmerang lebih suka di real as een dokter. Justru vreeskan ik uang perawatan kesehatan. Saya lebih sehat dan tidak memiliki tagihan medis. Je bestrooi seperti itu. So you have a lot of things. I mean, let's say there's a lot of crime. And now you have to Maksud spend saya, money, misalnya ada banyak you know, kejahatan, burglar dan alarm, sekarang Anda harus fences. mengeluarkan I mean, uang I'd untuk rather alarm have safe pencuri dan security where I pagar. don't have to spend that money. So Saya lebih suka you tinggal di measure a lot of komunitas yang things, aman, di mana saya tidak perlu that mengeluarkan uang people itu. would rather not Jadi do. Anda sedang mengukur And then there are banyak a lot hal of yang things in sebenarnya there tidak like ingin leisure dilakukan orang. that don't even Dan count kemudian ada in banyak GDP. hal You lain, have a lot of free seperti waktu time, luang, yang bahkan tidak which most dihitung dalam people PDB. value, free Jika time. je saya kibena There's to be honest, nothing like you in, step in here the that off GDP for them that- rentarv. that measures that. Daftar, je de die muzikist de gaming de duketem de statistiekjes door de man dan het skirns. Dan je dan to fuck de tour de gafans na just oing. because you measure GDP, but that's what everybody uses. wouldn't there be growing pressure now in the US to restore? Bukankah some sekarang fiscal akan ada tekanan yang responsibility semakin because, besar di AS untuk just from a memulihkan tanggung jawab practical fiskal? perspective, that is, if one Karena spends dari more sudut pandang praktis, servicing jika pengeluaran networks untuk membayar and utang the lebih entire besar military, daripada this is, seluruh anggaran militer, itu it's menjadi masalah becoming keamanan a real nasional yang national nyata. security problem. Bagaimana Is- situasi di how AS is saat the ini? climate in the US Apakah now? Is ada there dorongan untuk any mulai push menurunkan towards tingkat just utang, atau starting to kesempatan itu reduce sudah the debt terlewat? levels, or has that ship sailed? No, I mean none whatsoever. I mean if you remember, Tidak, during maksud the saya sama campaign, sekali most tidak recent ada. presidential campaign, Jika there was kamu a lot ingat of selama kampanye presiden terakhir, ada banyak pembicaraan tentang pemangkasan pengeluaran pemerintah dan pengurangan utang. Elon Musk akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, DOGE. Dan pada awalnya dia datang ke Washington dengan niat untuk memangkas pengeluaran, tetapi akhirnya dia diusir dari kota. Jadi, sama sekali tidak ada keinginan di Partai Republik untuk memangkas pengeluaran pemerintah. Saya pikir itu adalah bagian besar dari masalah saat ini. Karena para kreditur kita akhirnya mulai menyadari bahwa tidak akan pernah ada pengurangan defisit di Amerika Serikat. Bahwa selama dunia masih bersedia meminjamkan uang kepada kita akan terus meminjamnya. Jadi solusi sebenarnya adalah agar dunia berhenti meminjamkan, berhenti membeli surat utang pemerintah kita, dan bahkan mulai menjual surat utang yang sudah mereka miliki. Dan saya pikir euphoria QD, theft the wraith, is sistem mulai terjadi. And I think that's what's going to happen. I think it's already happening. Yeah, that was my question. To what Ya, extent itu pertanyaan is it saya. happening? I know Sejauh that mana hal ini terjadi? China and Saya Russia tahu began bahwa talking Tiongkok dan a lot of, Rusia mulai mengurangi banyak investment, investasi but also mereka. kind of out of Tapi itu necessity semacam karena because kebutuhan, the karena persaingan geopolitical politik dan and keamanan security semakin competition meningkat. intensifies. Tapi But, bagaimana dengan Jepang dan but Eropa? the Japanese Apakah Anda juga mereka Europeans, mengurangi do you see investasi them mereka di also surat utang scaling pemerintah back S? their investments in the US Treasuries? I think so. I mean, I think Japan is in a Saya rasa particularly begitu. difficult spot Maksud right saya, now. Jepang sedang berada dalam posisi yang sangat sulit saat ini dengan meningkatnya imbal hasil dan besarnya jumlah utang pemerintah Jepang yang beredar. And so I think that Salah satu hal yang bisa dilakukan Jepang untuk mengurangi masalah itu adalah melunasi sebagian besar utangnya. would be Dan satu-satunya cara nyata untuk melakukannya adalah dengan melikuidasi surat utang pemerintah AS. debt. And Mereka adalah the only pemegang real surat way to utang do that pemerintah would be AS to terbesar. liquidate US Namun jika mereka menjual surat They're utang the tersebut, largest holder of
Mereka bisa melunasi utang mereka sendiri dan mengurangi jumlah kewajiban yang harus dibayar. Saya pikir itu merupakan risiko nyata bagi Amerika Serikat jika Jepang melakukan hal itu. Karena langkah tersebut akan sangat menguntungkan bagi Jepang, tetapi merugikan bagi AS. Sebab hal itu akan memberikan tekanan kenaikan yang signifikan terhadap suku bunga di sini. Well, given that Ya, mengingat semua prediksi Anda sebelumnya terbukti benar, jika krisis ekonomi ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi krisis besar bagi dolar. Bagaimana hal itu akan memengaruhi seluruh dunia? Karena, sekali lagi, Amerika Serikat bukanlah pulau yang terisolasi. Ada banyak investasi, banyak ketergantungan pada Amerika Serikat. Apakah ada wilayah yang lebih aman daripada yang lain? Atau bagaimana Anda menilai hal ini? Ya, sekali lagi, saya pikir krisis dolar itu buruk bagi Amerika Serikat. Saya tidak berpikir itu buruk bagi seluruh dunia. Faktanya saya pikir itu justru menjadi keuntungan bersih bagi seluruh dunia. Karena ketika nilai dolar turun, itu berarti mata uang lain naik. Jadi yang terjadi adalah penyesuaian kembali daya beli. Barang-barang menjadi lebih mahal di Amerika, tetapi lebih murah di tempat lain. Orang Amerika akhirnya mengonsumsi lebih sedikit. Slower dömer taps the pank. Dan itu Lichtenberg slower duni. Kamu tuh cepet sayang. Kamu tahu setiap tahun hanya ada jumlah barang tertentu yang diproduksi. Dan barang-barang itu dialokasikan berdasarkan siapa yang bisa membayar paling tinggi. Orang Amerika selama ini diuntungkan karena mata uang kita. Nilai tukar yang memungkinkan kita menawar lebih tinggi daripada orang lain untuk barang-barang yang diinginkan semua orang. Tapi jika nilai dolar turun secara signifikan dan mata uang lain naik, yang terjadi adalah orang Amerika kalah dalam penawaran. Dan orang-orang di negara lain bisa menikmati produk yang sebelumnya mungkin tidak mampu mereka beli. Sementara itu, orang Amerika tidak lagi bisa mengakses produk-produk tersebut karena kita tidak mampu membelinya. Benar kan? Jadi saya melihatnya sebagai sebuah kemenangan. Terutama karena, maksud saya, Amerika telah menyerap banyak modal. Banyak tabungan di seluruh dunia telah diinvestasikan di AS. Sekarang, sejauh dunia berhenti melakukan itu, kemana mereka akan menginvestasikan tabungan mereka? Nah, mereka akan menginvestasikannya di negara mereka sendiri. Jadi saya pikir seluruh dunia akan melihat peningkatan modal investasi, yang tentu saja akan menguntungkan seluruh dunia. Amerika Serikat adalah pihak yang kalah. Tiba-tiba kita tidak lagi memiliki investasi tersebut, karena kita tidak memiliki tabungan. Kamu tahu, orang Amerika menghabiskan semuanya. Kita bergantung pada seluruh dia, with this gambling. My last question is, Industri Ford. It's awet riziper to predict skafte o kothal toward mom. Out of that is now hauling him no words hot mom. Itai, that's for a bing. Nimbarent, that's G from here. and the election as well. That's Ya, saya pikir ekonomi akan memburuk sepanjang tahun ini. Saya rasa ekonomi saat ini sudah cukup lemah. Laporan tentang ekonomi yang kuat, menurut saya, tidak akurat. Saya pikir angka PDB telah terdistorsi oleh investasi besar-besaran di bidang AI dan pembangunan infrastruktur AI. Tapi banyak juga utang yang telah menumpuk, yang seperti kita tahu tidak diperhitungkan. Benar kan? Jika Anda meningkatkan PDB dengan menambah banyak utang, mereka melihat seberapa berkonvest. Merwot, digar, het manier were said over intently. So myths for speech terus meningkat. I think the cost of living continues to rise. I think the job market continues to be very soft. Saya pikir pasar kerja masih sangat lesu, dan semakin banyak orang Amerika yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Saya rasa masalah-masalah itu akan semakin memburuk seiring berjalannya tahun. Itulah sebabnya saya pikir Partai Republik akan kalah, mungkin di DPR, tapi mungkin juga di Senat, pada pemilu paruh waktu akhir tahun ini. Baiklah, terima kasih. Dan
Di mana orang bisa menemukan Anda, omong-omong? Ya, begini, saya punya podcast sendiri 1 atau 2 kali seminggu, The Peter Schiff Show, di shiftradio.com atau di kanal YouTube saya. Anda bisa mengikuti saya di media sosial, saya sering memposting di X, saya juga ada di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Instagram and TikTok and all those. So you can look for me on all those platforms. But Jadi Anda bisa mencari saya di semua platform tersebut. Namun yang paling penting menurut saya, orang perlu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi secara finansial di AS. Orang sebaiknya menghubungi perwakilan saya di Euro Pacific Management untuk membicarakan cara menggabungkan investasi saya ke dalam portofolio mereka. Saya juga memiliki reksadana yang bisa dibeli secara mandiri. Informasi tentang semua reksadana tersebut dapat ditemukan di situs web europax.com. Reksadana dan strategi dirancang khusus untuk memanfaatkan manfaat dari peristiwa ekonomi yang akan terjadi dalam beberapa tahun future. Dan penting juga bagi orang-orang untuk membeli emas dan perak. Baru-baru ini kita mengalami penurunan. Harga emas sempat naik hingga hampir 2.600 dan sekarang turun sedikit di bawah 2.000. Perak sempat naik hingga 31 dan kini kembali turun di bawah 29. Saya pikir orang sebaiknya membeli saat harga turun seperti ini. Masih ada jalan panjang bagi logam mulia untuk naik lebih tinggi. Shift Gold adalah perusahaan saya. Dahil metals ryan tergerelek di logamer fix in telutnam brak fleks na misi tersedia. Saya sudah semburit bahwa pasokannya mulai menipis. Dan banyak produk yang biasa sehingga stok with temeksan alder keterbatasan pasokan perak. Because of the short supply of silver. We could add your book. Itaratisam pinaus kempeng buku au dak di nefthor. When sa sayun alathim to be maced and prak, stawit steam and base book when this either to puru fodging nolu. My most recent book, The Real Crash, America. Buku saya yang paling baru, The Real Crash, America's Coming Bankruptcy, How to Save Yourself and Your Country, terbit pada tahun 2013. Namun saya menyarankan agar orang membacanya sekarang, karena buku itu sebenarnya jauh lebih relevan hari ini dibandingkan saat itu. Peristiwa-peristiwa yang saya ramalkan waktu itu kini jauh lebih dekat untuk terjadi dibandingkan pada masa tersebut. Were Seinzert and Mies de Buchthber. Three Fassimings and Imorwath. Pah. All right. Jaggery.